Namaku Ratu, tapi orang-orang panggil aku Donat. Mungkin karena badanku bulat seperti donat ya. Walau berat badanku 180 kilogram, tapi aku nggak ngerasa minder tuh. Ngapain minder? Karena aku selalu berprinsip, big is beautiful. Apalagi di kantor, aku diandalkan atasanku untuk membuat desain. Ya, semua desain yang aku buat selalu mendapat pujian dari beliau. Dan pastinya dari customer-customer juga. So, gak apa-apa gemuk, tapi berkualitas toh. Aku mempunyai sahabat bernama Sarah. Dia satu-satunya orang yang paham dan mengerti aku. Sarah mempunyai kelebihan, yaitu dia bisa melihat makhluk halus di sekitar dia. Yang kata orang-orang disebutnya indigo gitu. Punya sahabat kayak Sarah ini ya agak stres juga sih. Gimana nggak stres? Kadang-kadang kalau kita lagi makan di pantry, tiba-tiba dia ngomong gini. Aduh, sana dong, gue lagi makan nih. Muka lo penuh darah gitu. Jijik tahu. Atau kalau kita lagi lewat jalan tol, tiba-tiba dia bisikin aku kayak gini. Nat, aduh Nat, kasihan amat sih itu. Satu keluarga berdarah-darah gitu. Aduh, itu ada anak kecil lagi. Dia dadah gitu ke arah gue. Kayak minta tolong. Ngeselin kan? Mungkin Sarah bersahabat dengan aku karena dia dijauhi oleh teman-teman. Karena ya kelebihannya itu. Jadi kita punya persamaan sebenarnya. Sarah punya kelebihan bisa melihat makhluk halus, sementara aku punya kelebihan berat badan. Hari ini aku terpaksa harus order mobil online. Karena papa nggak bisa antar aku. Bersyukur deh aku ada fasilitas online kayak gini. Kebayang waktu kuliah dulu harus naik bis atau mikrolet. Aduh, paling males deh. Mata orang-orang itu loh kalau lihat aku kayak lihat apa gitu. Apalagi keneknya. Suka ngedumel kalau aku duduk. Bayarnya langsung 2 ya, Neng. Uh, pengen aku jambak aja rasanya rambut tuh kenek. Setelah nunggu beberapa menit, dapat juga drivernya. Namanya Lukman, pakai mobil minibus. Waduh, untung deh. Coba kalau mobilnya kecil, bisa-bisa di-cancel sama drivernya. Pagi Kak Ratu, sesuai titik ya Kak, bunyi chat dari driver. Pagi Pak, iya sesuai titik ya Pak, balas aku melalui chat. Gak ada 5 menit mobilnya datang. Setelah pamit dengan mama, aku pun keluar rumah dan menghampiri mobil tersebut. Seperti biasa aku udah siap-siap dengan muka kaget dari driver. Biasanya mereka kaget setelah melihat aku. Pagi Kak, sapa driver dengan ramah. What? Dia mukanya biasa aja. Gak ada kaget-kagetnya kayak driver lain. Malah senyum ramah gitu. Pagi Pak. Sesuai map aja ya Pak, jawabku. Siap Kak Ratu. Terharu banget ya sikapnya. Sopan dan ramah banget ya nih orang. Dan tahu apa? Jalanan menuju kantor aku macet total. Aduh, mati deh aku. Bakalan telat nih. Setelah aku konfirmasi ke kantor, info kalau aku pasti telat, aku bilang gini ke driver baik hati itu. Maaf ya Pak, saya nggak tahu kalau jalanannya macet. Kasihan bapaknya jadi terhambat cari setoran gara-gara saya. Aduh Ratu, ngapain sih ngomong kayak gitu? Lebay banget. Iya nggak apa-apa kok Kak. Sudah menjadi tugas saya antar kakak sampai tujuan. Jawab driver baik hati. Di tengah kemacetan itulah kami ngobrol dengan seru. Mas Lukman ini seru banget orangnya. Ups, aku jadi panggil dia Mas Lukman karena dia minta kayak gitu. Dan dia izin panggil aku dengan Ratu. Gak tahu kenapa, kok aku ngerasa nyaman ya. Gak sedikit pun Mas Lukman ini ada mengecilkan atau mentertawakan aku seperti yang lain. Pokoknya, aku ngerasa seperti sudah kenal lama dengan dia. Setelah hampir 2 jam perjalanan, akhirnya aku sampai juga di kantor. Sebelum turun, Mas Lukman bilang, aku boleh save nomor HP-nya Ratu?
Aku langsung menganggukkan kepalaku. Kulihat lagi-lagi Mas Lukman tersenyum ramah. Makasih ya Mas, sampai ketemu lagi, kataku sambil membuka pintu mobil. Kita pasti akan sering ketemu, Ratu. Begitu jawab Mas Lukman yang kudengar sebelum aku turun dari mobil. Setengah berlari aku menuju ruang kerjaku. Di sana semua sudah lengkap datang. Sarah memandangku dengan heran. Kok baru datang lo, Nat? Tanya Sarah. Macet, Sar. Jawabku sambil berbisik. Macet di mana, woi? Ngarang aja lo. Terus kenapa baju lo basah keringat gitu kayak habis jalan jauh? Tanya Sarah sambil menunjuk bajuku. Aku melihat ke arah bajuku. Ya ampun, iya. Kok basah gini ya? Karena gue lari kali tadi, Sar. Jawabku sekenanya aja. Sorenya pas jam pulang kantor tiba-tiba aku mendapat pesan lewat WA. Sore Ratu, mau Mas jemput? Hatiku langsung deg-degan rasanya. Mas Lukman bukan ya? Setelah aku cek foto profilnya, ya ampun bener dia. Aku merasa mukaku panas. Duh, aku kenapa jadi gini sih? Sore Mas, boleh Mas, kebetulan Papa gak bisa jemput. Tadinya aku mau nebeng sama temen pulangnya. Mas WA aku. Aku tunggu ya Mas. Jawabku sebisa mungkin gak perlihatkan hatiku yang senang. Wah, berarti kita jodoh ya. Amin. Ya udah, saya ke sana ya tuh. Jawab chat Mas Lukman. Jodoh. Aduh, kok makin deg-degan ya aku. Woi, senyum-senyum sendiri aja loh. Aduh, si Sarah ngagetin aja nih anak. Ya sama siapa sih? Muka lo sampai seneng begitu? Tanya Sarah. Kepo lo. Jawabku sambil beberes barang-barangku yang harus kubawa pulang. Oh, gitu ya lo sekarang. Main rahasia-rahasiaan ya sama gue. Baiklah, kata Sarah sedikit ngambek. Nanti gue pasti cerita ya Sarah sayang, oke? Kataku sambil peluk sahabatku itu. Iya, iya. Udah buruan, mobil online gue udah datang tuh. Jadi bareng gak? Tanya Sarah. Lo pulang duluan aja deh, gue masih ada yang harus dikerjain. Kataku pelan dan aku udah tahu respon Sarah pasti. Ah, lo aneh banget sih hari ini. So misterius lo, kata Sarah sambil manyun. Dah Sarah, see you Tom. Kataku sambil cium pipi Sarah. Syukurlah gak berapa lama Sarah pulang, Mas Lukman kasih tahu kalau dia sudah ada di depan lobi. Aku yang dari tadi sibuk ngaca dan rapi-rapi bajuku, langsung turun ke lobi. Dan noraknya, jantungku kok makin deg-degan ya. Hai Mas, sapaku ketika kaca jendela mobil diturunkan. Aku duduk di depan boleh? Tanyaku lagi. Mas Lukman hanya tersenyum dan mengangguk. Aku pun masuk ke dalam dan duduk di sebelah Mas Lukman. Tuhan, belum pernah aku sebahagia ini. Dalam hidupku selain Papa, belum pernah ada laki-laki yang bisa bikin aku nyaman. Melihat Mas Lukman yang ramah dan lembut seperti Papa, bisa bikin aku merasa betah berlama-lama ngobrol dengan dia dan dekat dengan dia. Ini hari kelima aku kenal dengan Mas Lukman. Aku semakin akrab dan pastinya makin nyaman. Mas Lukman selalu menemani malamku lewat chat-chatnya, apalagi saat aku sedang mengerjakan tugas. Dia juga selalu mengingatkan aku untuk makan dan jangan sering begadang. Dia juga selalu menjadi pendengar terbaikku apabila sedang ada masalah di kantor. Dan selalu menghiburku kalau aku curcol soal badanku ini. Kata Mas Lukman, yang penting kamu sehat. Hari ini aku ketemu Mas Lukman lagi. Seperti biasa, kita bercakap-cakap dengan penuh canda. Oh iya Mas, mau gak aku kenalin sama sahabatku? Namanya Sarah. Dan Mas Lukman hanya tersenyum mendengar kata-kataku. Seru loh dia. Dia itu indigo loh Mas, kata aku lagi. Entah kenapa senyum di wajah Mas Lukman langsung hilang. Dan mukanya menjadi tegang gitu. Terus Mas Lukman bilang, Ratu, jangan pernah perlihatkan foto saya ya ke teman kamu itu. Janji? Loh, kenapa Mas? Sarah itu teman baik aku, Mas. Boleh aku tahu kenapa? Tanyaku dengan aneh. Pokoknya, kalau kamu masih pengen Mas ada terus untuk kamu,
Ikutin aja kata-kata Mas ya, kata Mas Lukman sambil memegang tanganku. Kok tangannya Mas Lukman dingin ya? Mas Lukman baik-baik aja kan? Kok tangannya dingin? Tanyaku. Mas akan selalu baik-baik aja kalau dekat sama kamu, jawab Mas Lukman. Perkataannya bisa bikin aku tersipu. Baik Mas, aku janji gak akan kasih lihat foto Mas ke Sarah. Dan Mas Lukman kembali tersenyum seperti biasa. Lega sekali aku melihat senyumnya sudah kembali. Dua hari setelah itu, aku dan Sarah pergi makan siang di kantin kantor. Wajah Sarah agak muram. Sarah selalu menatapku dengan wajah sedikit cemas. Nat, lo baik-baik aja kan? Tanya Sarah. Baik, Sar. Kenapa lo nanya gitu? Jawabku. Gue mimpi, Nat. Serem, kata Sarah sambil menutup mukanya. Lo mimpi apa, Sar? Tentang apa? Tanyaku penasaran. Tentang lo. Jawab Sarah sambil menatap tajam ke mataku. Tentang gue. Mimpi gimana sih? Tanyaku semakin penasaran. Di mimpi gue, lo tuh kayak pergi gitu, Nat. Tapi dengan muka berdarah-darah, kayak habis kecelakaan gitu. Jawab Sarah dengan muka sedih. Aku langsung tertawa geli. Sarah, makanya lo jangan nonton sinetron misteri mulu. Jadi kayak gini deh lo, kataku sambil tertawa. Serius Nat, gue sedih beneran ini. Ya ampun lo ya, kata Sarah kesal. Sorry. Habis lo lucu banget sih. Masa muka gue berdarah-darah? Kataku sambil menahan tertawa. Gue serius Nat, perasaan gue gak enak nih Nat, kata Sarah sambil memegang tanganku. Makasih ya Sarah yang cantik dan peduli sama gue. Tapi gue baik-baik aja kok, malah gue lagi bahagia. Aduh, kenapa gue ceplosan begini? Bahagia? Maksud lo? Tanya Sarah penuh curiga. Iya bahagia. Punya sahabat kayak lo, punya kerjaan yang gue suka. Jawabku asal-asalan. Dari dulu gue juga temen lo. Dan lo juga udah kerja lama di sini. Kenapa bahagianya baru sekarang, Nat? Kata Sarah sedikit emosi. Aduh, cerita nggak ya? Aku dalam hati. Kayaknya cerita aja kali ya. Kan Mas Lukman cuma larang aku buat kasih lihat fotonya. Gak larang aku buat cerita kalau kita lagi deket. Iya, gue ceritain ya. Gini Sar. Dan akhirnya aku cerita ke Sarah dari awal. Sarah terlihat begitu bahagia dengan ceritaku. Sampai akhirnya dia bertanya, mana fotonya? Gue lihat dong. Mati aku. Gak nyangka dia bakal minta foto Mas Lukman. Ya itu dia Sar. Gue gak boleh kasih lihat fotonya ke lo. Loh kenapa memang? Masa lihat fotonya aja gak boleh sih Nat? Kata Sarah kesal. Aku hanya mengangkat bahuku sambil bilang, entahlah. Setelah gue bilang lo indigo, dia larang gue kayak gitu. Wajah Sarah kulihat memucat. Tiba-tiba Sarah merebut HP-ku yang ada di meja. Dengan mudah dia membuka chat WA aku karena memang aku gak pernah pasang password di HP aku. Aku berusaha merebut HP aku dari tangan Sarah. Tapi anak itu sangat gesit buat menghindar. Ketika Sarah berhasil mendapat apa yang dia cari, kulihat muka Sarah seperti orang mau menangis. Dan wajahnya makin pucat. Bibirnya bergetar saat berkata padaku, Nat, please, lu jangan ketemu dia lagi, Nat. Dengerin gue, kata Sarah dengan suara sambil menahan nangis. Aku heran lihat Sarah seperti itu. Kenapa sih nih anak, kok jadi kayak gini? Gak mungkin lah, Sar. Gue mulai sayang sama Mas Lukman. Dan sepertinya dia juga sayang sama gue, Sar. Baru kali ini gue ngerasa ada yang tulus sayang sama gue. Lo pikir deh, Sar. Cowok mana sih yang mau sama cewek punya badan kayak gue gini? Boro-boro mereka mau sama gue. Deket-deket gue aja mereka ogah, Sar. Katanya lo sohib gue. Tapi kok
Lu gak ngerti sih perasaan gue? Mas Lukman itu gak kayak cowok-cowok lain yang cibir gue dari belakang, yang ngetawain gue kalau gue lewat depan mereka. Jadi, enggak. Gue gak mungkin penuhi permintaan lo. Jawabku tegas. Sarah cuma menatapku dengan sedih. Dan air mata Sarah tiba-tiba menetes. Kemudian Sarah memeluk aku sambil bilang, Mas Lukman lo itu bukan manusia, Nat. Aku makin marah sekali mendengar kata-kata Sarah. Baru kali ini aku gak bisa nahan marahku ke sahabatku sendiri. Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya, Sar. Bisa-bisanya lo ngomong Mas Lukman bukan manusia. Tega banget sih lo sama gue, Sar. Lo bukannya seneng liat gue happy, malah kayak gini. Pergi lo, Sar. Lo bukan temen gue lagi. Gue gak mau punya temen kayak lo. Lo jahat, Sar. Aku pun berlari meninggalkan Sarah yang terus memanggil namaku. Mas Lukman, aku harus ketemu Mas Lukmanku, kataku dalam hati. Harus ketemu sekarang. Segera aku mengirimkan pesan untuk Mas Lukman. Dan seperti biasa, Mas Lukman langsung mengiyakan untuk bertemu denganku. Air mataku tak tertahankan ketika bertemu dengan Mas Lukman. Aku pun bercerita ke Mas Lukman tentang ucapan Sarah tadi. Kulihat muka Mas Lukman begitu tegang. Mas Lukman kemudian berkata padaku dengan mata tajam ke arahku. Kamu mau ikut dengan aku, Ratu? Aku begitu mencintai Mas Lukman, dan aku gak mau berpisah dengan Mas Lukman. Gak mau pokoknya. Iya Mas, aku mau ikut Mas Lukman. Kulihat senyum di wajah laki-laki yang kusayangi. Mas Lukman memelukku dan berkata, terima kasih sayang, kita akan bahagia di sana. Temani Mas ya sayang, begitu kata Mas Lukman. Walaupun aku sedikit aneh mendengarnya, tapi hatiku bahagia banget melihat Mas Lukman begitu bahagia. Setelah lama memelukku, Mas Lukman melepaskan pelukannya dan bersiap mengemudikan mobilnya. Kita berangkat ya Ratu, katanya. Entah mengapa aku langsung menganggukkan kepalaku. Mas Lukman menjalankan mobilnya diiringi hujan yang sangat lebat. Ya Allah, kenapa Mas Lukman menjalankan mobilnya dengan kecepatan sangat tinggi? Aku sangat ketakutan, dan aku mulai berteriak-teriak ketakutan. Mas, jangan kenceng-kenceng Mas jalanin mobilnya. Aku takut banget Mas. Seruku sambil berpegangan. Kulihat Mas Lukman begitu dingin wajahnya. Tak ada lagi senyum Mas Lukman. Tak ada lagi muka ramahnya. Yang kulihat hanya wajah dingin dari Mas Lukman. Dan tiba-tiba Mas Lukman berkata, siap-siap Ratu, kita sudah mau sampai di rumah kita yang baru. Siap-siap ya sayang, rumah kita sudah dekat. Tak terasa mulutku mengucapkan istighfar ketika aku begitu takut. Makin cepat mobil ini jalannya. Ya Allah, aku kenapa? Siapa Mas Lukman ini? Atau apa dia? Apa yang dia maksud dengan rumah baru kita? Tiba-tiba kulihat sebuah truk besar mengarah ke depan mobil Mas Lukman dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dan namaku Sarah. Aku sahabat Ratu atau yang biasa aku panggil Donat. Aku adalah orang terakhir yang bersama Donat sebelum Donat pergi untuk selamanya. Pada saat melihat foto profil orang yang Donat panggil Mas Lukman, aku sangat terkejut karena wajah Mas Lukman penuh darah, juga dengan luka-luka. Dan seakan berbicara padaku, kalau dia butuh teman di sana. Maafin gue Donat, gue yang salah. Seharusnya gue lebih peka sama lo. Beberapa kali lo telat datang ke kantor dengan baju penuh keringat. Yang lo pikir lo dijemput sama Mas Lukman, tapi Mbak Ijah orang rumah lo bilang kalau lo jalan kaki dan gak ada mobil yang jemput lo dari rumah. Andaikan gue temuin cepat coretan gambar tangan lo, di mana lo gambar wajah Mas Lukman lo itu dengan wajah yang hancur, Nat.
Tapi lo malah tulis sebuah kalimat di bawah foto itu. Senyumnya itu loh. Padahal jelas-jelas gambar wajah itu sangat mengenaskan, Nat. Harusnya gue tahan lo waktu lo marah sama gue. Waktu gue larang lo bertemu lagi dengan Mas Lukman lo itu. Andai gue tahan lo, Nat, mungkin lo sekarang masih hidup. Masih ada di sini bareng gue. Dan ngenesnya, info yang gue dapat dari polisi bahwa jasad lo, Nat, ditemukan persis di lokasi kecelakaan tunggal seorang driver online 3 tahun yang lalu. Dengan korban yang bernama Lukman. Maafin gue, Nat. Semoga arwah lo diterima di sisi Allah. Semoga arwah lo tenang di sana. Maafin gue. Halo semua, aku Tia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dariku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Support terus channel dariku. Sampai ketemu lagi di Story from Tia selanjutnya. See ya!